Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat di VDVC yang dimuliakan Allah Ta'ala, renungan Ramadan bersama Cidya pada kesempatan ini akan membahas apa saja kegiatan-kegiatan yang akan menyempurnakan Ramadan kita. Bagaimana kegiatan Ramadan kita menjadi sempurna, apa yang harus kita lakukan. Karena pada prinsipnya orang beragama itu ada dua prinsip, walikulil waqt amal, walikul amal waqt. Setiap waktu orang harus mengisi kegiatan yang bermakna. Karena min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan yang tidak ada gunanya. Maka kalau dinabobokkan selama Ramadan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, pertama hadis itu dhaif. Jadi jangan diikuti. Kedua, kalaulah itu dimaknai bahwa orang berpuasa itu adalah ibadah, dalam tidur itu dianggap beribadah karena hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Orang tidur mendengkur pun dia tetap puasa karena nggak mungkin kita sholat sambil tidur mendengkur. Orang haji, orang umroh tidur nggak bisa. Hanya puasa yang bisa dilakukan sambil tidur. Itulah kalau dimaknai. Maka setiap waktu harus ada amal. Kalau ada waktu nggak ada amal, wa dulum, orang dolim. Apa nggak boleh main gitar? Boleh, tapi kalau seharian gitaran terus, maka dia membuang-buang waktu. Dan itu bukan orang Islam. Maka luar biasa jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Karena kalau amal nggak tepat waktu, wa mardudatun la yuqbal. Teman-teman, sobat VDVC itu rajin banget jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar, nggak diterima. Karena nggak tepat waktunya. Tahajud rajin banget sobat VDVC. Pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit tahajud. Nggak diterima. Maka setiap waktu harus ada amal. Setiap amal harus tepat waktu. Maka ihtanim khomsan qobla khomsin. Sabda Rasulullah, sebaik-baik orang itu memanfaatkan 5 waktu sebelum 5 waktu. Pertama, hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Mengingat kematian ini penting karena kematian ada 3 misteri, 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. 1 tidak tahu kapan matinya. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya, sebab kalau orang tahu matinya kapan tidak ada dinamika kehidupan. Karena setiap ketemu pasti akan bertanya, kapan mati? Kurang 3 tahun, wah saya kurang 2 tahun, wah saya kurang 2 hari, pasti wajahnya nggak ada yang cerah. Dan untung mati itu nggak ada yang tahu. Dan seandainya orang itu tahu matinya kapan juga ada keuntungannya. Karena bisa broadcast, nyebarkan undangan, hadirlah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, kurang 2 jam berangkat sendiri. Mau kemana? Ke Sandiago Hill. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi pasti. Dan untung lagi mati nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama A, Agus, Adi, Ali. Kedua B, Bambang, Budi, Bowo, ketiga C, Chandra. W lama, Wijayanto lama. Tapi bisa saja dari Z. Tapi seringnya dari A. Tapi untung orang nggak tahu auqat, 2 amkan. Di mana kita mati? Yang ketiga, asbab, tidak tahu apa penyebab kematian. Karena setiap kematian sekarang ini selalu 3 pertanyaan salah. 1, usia berapa? Mati nggak mengandung usia? Tidak ada. Anak kecil mati bisa, orang tua mati bisa, pemuda mati. Bahkan justru kematian banyak di usia remaja. Karena chance-nya lebih banyak. Yang tawuran rata-rata remaja, jarang para pensiunan tawuran. Yang mati karena mabuk-mabukan juga remaja, jarang. Orang-orang aki-aki malam minggu tripping di perempatan jarang. Overdosis jarang. Yang mati karena aborsi juga remaja. Jarang sobat VDVC ada orang yang nenek-nenek kemana nek mau menggugurkan kandungan. Nggak pernah terjadi.
Maka dalam kesempatan renungan Ramadan bersama CDA ini, bagaimana kita bisa paham betul menggunakan hidupmu sebelum matinya. Kita tidak tahu kapan mati, di mana mati, apa penyebab kematian. Dan selalu pertanyaan terakhir itu orang itu usia berapa, kedua sakit apa, ketiga itu kadang-kadang juga ditanya itu kena COVID apa enggak. Maka bagaimana kita mengisi kegiatan yang bermakna di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu kapan mati kita. Hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua tinggal penyesalan. Penyesalan selalu datang paling akhir, karena kalau awal itu pendaftaran. Artinya apa? Bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita ketika masih ada potensi. Kayamu sebelum miskinmu. Karena nanti kalau sudah jatuh miskin, maunya sedekah, sudah terlanjur miskin. Terlambat kita nanti. Longgarmu sebelum sempitmu, karena ada waktu di mana kadang-kadang waktu itu sangat bermakna luar biasa. Manajemen waktu itu jadi penting. Maka orang yang berbahagia itu siapa? Orang yang mengisi kegiatannya dengan 4 hal. 1, orang semuanya rugi kecuali 4 hal ini dilakukan dalam keadaan apa? Dia harus tetap dalam beriman. 2, amal-amal solihat. Bukan soleh, solihat. Solihat berarti jamak. Maka melakukan kebaikan jangan sekali. Pokoknya setahun itu tahajud tapi cuma 2 kali. Itu bukan solihat. Harus berkali-kali, continue, dan juga ada intensitasnya. Yang ketiga, tetap di dalam kesabaran. Dan yang keempat, tetap di dalam kebenaran. Mudah-mudahan Sobat Vidi Visi senantiasa mengisi waktu-waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di saat Ramadan ini, supaya maksimal di dalam memperoleh pahala Ramadan kita. Renungan Ramadan bersama CDA mengingatkan kita supaya betul-betul tidak termasuk orang yang merugi. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Chef Agusta Sirangan di Kreasi Resep CDA. Saya akan membuat kreasi resep dari CDA Fish Roll Corn. Nama menunya adalah nasi fish roll bumbu rawon ala CDA. Di sini kita menyiapkan bumbu rawonnya. Nah, semua bumbu ini kita haluskan jadinya seperti ini. Saya akan panaskan cukupnya minyak goreng, bumbu rawonnya yang sudah saya haluskan. Nasi putih yang sudah matang ya. Kali ini saya menggunakan CDA Fish Roll. Makin lengkap, makin mantap. Ada 4 varian, original, corn, cheese, and spicy. Kita bumbui, di sini ada gula pasir, merica bubuk, kaldu bubuk. Ini sudah matang, sekarang saatnya kita sajikan. Nah, ini dia nasi fish roll bumbu rawon ala CDA. Selamat mencoba. CDA, ikan olahan bermutu.